Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Margareta Siagian dengan NIM 2205491 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang alam di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali bentang alam yang indah dan menarik. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman bentang alam. Sebelum kita membahas macam-macam bentang alam, mari kita pelajari dulu apa itu bentang alam. Bentang alam adalah susunan permukaan bumi yang terbentuk dari interaksi antara proses alam, seperti gempa bumi, gunung berapi, dan erosi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia di wilayah perairan. Pertama ada sungai. Sungai merupakan sekumpulan air tawar yang berasal dari sumber alamiah dengan arus yang mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Arus sungai di wilayah tinggi umumnya lebih deras dibanding arus sungai di area hilir sungai. Bentuk sungai yang berliku terjadi karena adanya proses pengikisan dan pengendapan yang diakibatkan arus sungai di sepanjang aliran sungai. Yang kedua ada laut. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri-ciri memiliki air yang terasa asin. Laut juga menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, kerang, dan rumput laut. Laut di Indonesia terkenal dengan keindahannya dan menjadi tempat wisata yang populer. Yang ketiga ada danau. Danau adalah bentang alam yang berbentuk cekungan yang terisi air dalam jumlah yang banyak, aliran sungai, mata air, dan air tanah. Di Indonesia terdapat banyak danau yang indah seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Sikarak di Sumatera Barat. Yang terakhir yang ada di wilayah perairan adalah teluk. Teluk merupakan lautan atau tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Biasanya teluk dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Yang kedua ada karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia di wilayah daratan. Yang pertama ada pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menjambung tinggi, luas, dan memanjang. Pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata seperti Gunung Bromo di Jawa Timur. Dan pegunungan Jayawijaya di Papua untuk jalur pendakian dan tambang emas. Pegunungan biasanya memiliki udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Yang kedua ada gunung. Gunung merupakan permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Manfaat gunung juga seperti sumber air, tempat wisata, dan habitat flora dan fauna. Ada lembah. Lembah adalah wilayah darat yang cekung dan rendah dibanding daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung, kiri, dan kanan sungai. Karakteristiknya, lembah umumnya memiliki bentuk memanjang dan cenderung melambai. Lebarnya dapat bervariasi dari beberapa meter hingga puluhan kilometer. Lembah biasanya menjadi tempat persawahan dan permukiman. 4 ada ngarai. Ngarai merupakan lembah yang memiliki kurang lebih dalam dan luas. Ngarai terbentuk melalui proses erosi sungai yang kuat dan terus-menerus selama jutaan tahun. Biasanya wilayah ini banyak digunakan untuk bercocok tanam dan permukiman. Contohnya yaitu Ngarai Sianok di Sumatera Barat. 5. Dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng. Manfaat dataran tinggi seperti area perkebunan, teh, dan kopi, tempat wisata, dan sumber air. 6. Ada dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk pertanian, peternakan, kantoran, perumahan, dan industri. Terima kasih anak-anak yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga pada pembahasan kali ini dapat kalian pahami dan dimengerti. Sekian pembelajaran yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih.